Langit pagi di atas kota itu terlihat biasa saja, namun di ruang kerjanya Gibran merasa ada sesuatu yang mendesak. Sejak lama ia bergulat dengan ide-ide yang dianggap terlalu berani oleh lingkaran sekitarnya. Pandangan matanya terpaku pada peta besar yang menempel di dinding, penuh dengan garis jalur dagang, tanda tambang, serta catatan kecil tentang komoditas yang berlimpah di negeri tropisnya. Setiap titik merah pada peta seolah berbisik bahwa sumber daya itu bisa disulap menjadi kekuatan strategis jika dikelola dengan cara yang tidak konvensional. Ia menyadari bahwa selama ini negosiasi internasional hanya berkisar pada harga minyak, kontrak gas, atau pinjaman luar negeri. Semua itu membuat bangsa tampak bergantung dan kurang berdaulat. Gibran tidak ingin negeri yang ia cintai hanya menjadi pasar bagi senjata asing tanpa ada timbal balik yang nyata. Ia ingin menawarkan sesuatu yang unik, pertukaran yang tak hanya menguntungkan elit, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat kecil. Di meja kerjanya, tumpukan laporan produksi nikel, rempah-rempah, dan hasil pertanian menunggu untuk ditandatangani. Ia membolak-balik halaman itu dengan perasaan campur aduk. Di balik angka-angka kering, ia melihat wajah para petani di desa, buruh tambang di pedalaman, dan nelayan yang hidup pas-pasan. Semua itu menuntut solusi yang tidak bisa dijawab dengan sekadar impor senjata mahal. Malam sebelumnya, ia berdiskusi dengan seorang ekonom muda yang penuh idealisme. Mereka membicarakan konsep barter modern, menggunakan sumber daya alam sebagai alat tawar, bukan sekadar komoditas ekspor. Ide itu tampak liar, namun semakin ia pikirkan, semakin masuk akal. Apa gunanya memiliki tambang besar jika hasilnya hanya dikirim ke luar negeri tanpa nilai tambah bagi masyarakat sendiri? Bayangan tentang pesawat tempur canggih, kapal perang modern, dan sistem pertahanan udara terlintas di kepalanya. Semua itu memang mahal dan seringkali mustahil dijangkau dengan anggaran terbatas. Tapi bagaimana jika harga dibayar dengan cara berbeda? Dengan nikel untuk industri baja, dengan tembakau yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, dengan kopi yang harum hingga ke mancanegara. Ia tahu banyak pihak akan mencibir ide itu. Akan ada yang menyebutnya naif, ada pula yang menilai terlalu berisiko. Namun sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani mengambil jalan yang belum pernah dicoba. Dan Gibran merasa saatnya tiba untuk mencoba. Tangannya meraih pena, lalu ia mulai menulis draft surat untuk ditujukan kepada pemimpin besar di negeri dingin nun jauh di utara. Surat itu tidak berbicara dengan bahasa birokrasi kaku, melainkan dengan nada persahabatan dan visi panjang. Ia menekankan pentingnya keseimbangan, Rusia membutuhkan bahan baku, sementara Indonesia membutuhkan akses teknologi. Saat ia berhenti sejenak, suara denting jam di dinding terdengar menegaskan waktu yang terus berjalan. Ia sadar tidak bisa menunda lebih lama. Dunia bergerak cepat, dan bangsa yang ragu akan tertinggal. Di kepalanya, ia merancang bukan hanya strategi dagang, melainkan pula strategi komunikasi yang bisa menembus tembok diplomasi formal. Ia menutup surat itu dengan janji sederhana, bahwa ini bukan sekadar tawaran politik, melainkan ikatan antara rakyat dengan rakyat. Setiap butir kopi yang dikirim akan membawa cerita tentang petani yang hidup lebih sejahtera, setiap batangan nikel akan menyiratkan mimpi para pekerja tambang tentang masa depan yang lebih terang. Ketika fajar merambat perlahan, Gibran menatap hasil tulisannya. Ia tahu jalan yang dipilih penuh resiko, tetapi keyakinan dalam dirinya lebih kuat dari keraguan. Di balik langkah pertama itu, ia melihat sebuah gerbang terbuka, gerbang menuju babak baru bagi bangsanya yang berani melangkah keluar dari bayang-bayang lama. Pagi itu udara Moskow menusuk kulit, seolah mengingatkan bahwa Gibran sedang berada di tanah asing yang keras. Dari balik jendela hotel, ia memandangi kota yang berlapis salju, lalu menarik napas panjang. Hari ini adalah ujian besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi gagasan yang ia bawa dari tanah air. Surat yang ia tulis beberapa minggu lalu kini telah membuka pintu, dan ia dipanggil untuk menghadiri pertemuan penting dengan para pejabat tinggi. Di lobi hotel, suasana sibuk dengan lalu lalang diplomat, jurnalis, dan staf keamanan. Gibran berjalan dengan langkah mantap, ditemani beberapa penasihat kepercayaannya. Namun ia tidak ingin sekadar menjadi tamu resmi yang terkungkung protokol. Ia memilih menyempatkan diri berbicara dengan pekerja lokal yang ia temui di jalan. Ia percaya, pemahaman terhadap masyarakat setempat akan menjadi kunci untuk menembus hati para pemimpin mereka.
Sore harinya, ia mengunjungi sebuah pasar rakyat di pinggiran kota. Ia membeli roti hitam, mencicipi sup hangat, dan berbincang dengan pedagang tua yang menanyakan asal-usulnya. Dengan bahasa sederhana, ia menceritakan tentang Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, tambang nikel yang tak terhitung, dan rempah-rempah yang harum sepanjang sejarah. Percakapan itu tampak sepele, namun bagi Gibran, interaksi kecil ini memupuk kepercayaan diri. Malam menjelang ketika undangan resmi tiba. Di sebuah gedung bersejarah, ia akan dipertemukan dengan delegasi Rusia. Rasa dingin menyusup hingga ke tulang, namun hatinya tetap hangat oleh tekad. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya nanti harus menembus lapisan skeptisisme dan kepentingan politik yang rumit. Saat pertemuan dimulai, ruangan penuh dengan wajah serius. Para pejabat Rusia memandang dengan sorot mata penuh perhitungan. Gibran berdiri tegak, lalu memulai dengan kata-kata yang tidak biasa untuk forum seperti ini. Ia tidak langsung berbicara tentang senjata atau angka, melainkan tentang petani di Jawa yang bercocok tanam tembakau, nelayan di Sulawesi yang menggantungkan hidup dari laut, serta penambang di Maluku yang bekerja keras demi keluarga mereka. Indonesia bukan hanya pasar, katanya tegas. Kami adalah bangsa dengan sumber daya melimpah, dan kami ingin menjalin hubungan yang saling menguatkan, bukan yang timpang. Kalimat itu membuat ruangan hening beberapa saat. Beberapa pejabat berbisik pelan, sementara yang lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia kemudian membuka kotak kecil berisi biji kopi dari Aceh dan cengkih dari Maluku. Aroma harum segera menyebar di ruangan itu. Seorang jenderal tua yang tampak kaku sebelumnya, mendekat dan mencium aroma kopi dengan mata yang sedikit melunak. Diplomasi lewat rasa dan bau ternyata bisa berbicara lebih dalam daripada tabel angka. Setelah suasana mencair, Gibran mulai menjelaskan inti tawarannya, pertukaran nikel, rempah, dan hasil bumi dengan akses teknologi militer modern, termasuk pesawat tempur canggih. Bukan sekadar barter, tetapi sebuah paket pembangunan, pabrik perakitan di Indonesia, pelatihan teknisi muda, serta beasiswa bagi generasi penerus untuk belajar langsung di Rusia. Delegasi Rusia saling berpandangan. Mereka terbiasa mendengar permintaan uang tunai atau kontrak beli putus, bukan skema seperti ini. Namun keunikan justru membuat mereka sulit menolak. Gibran menambahkan bahwa skema tersebut akan menguntungkan rakyat kedua negara. Rusia memperoleh bahan baku penting, sementara Indonesia mendapatkan peluang modernisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembicaraan semakin intens ketika seorang diplomat senior bertanya tentang jaminan pasokan. Gibran menjawab dengan percaya diri bahwa nikel Indonesia tidak hanya melimpah, tetapi juga bisa dikelola dengan transparan jika kedua belah pihak bekerja sama membangun sistem pengawasan. Jawaban itu menunjukkan keseriusan, membuat atmosfer ruangan berubah lebih konstruktif. Pertemuan pertama itu tidak menghasilkan keputusan akhir, tetapi membuka pintu besar. Sebelum meninggalkan ruangan, seorang pejabat Rusia berbisik kepadanya, "Anda berbeda dari yang lain. Biasanya mereka datang untuk membeli, Anda datang untuk membagi." Kalimat itu menjadi tanda bahwa langkah awalnya berhasil. Kembali ke hotel malam itu, Gibran menatap salju yang turun perlahan dari jendela kamarnya. Ia merasa baru saja menyalakan api kecil di tengah dinginnya diplomasi global. Masih ada jalan panjang di depan, tapi setidaknya ia sudah membuktikan bahwa keberanian untuk menawarkan hal yang tidak lazim bisa menciptakan peluang baru. Cahaya matahari musim dingin menyusup ke selatirai kamar hotel ketika Gibran bangun lebih awal. Pikiran tentang pertemuan semalam masih berputar di kepalanya. Ia merasa telah memecahkan kebekuan pertama, namun itu baru langkah awal dari perjalanan panjang. Hari ini ia dijadwalkan menghadiri rapat lanjutan, kali ini dengan tim ekonomi dan militer Rusia yang lebih teknis. Di sanalah semua ide akan diuji, bukan hanya dengan retorika, melainkan juga dengan angka, detail, serta keberanian mempertahankan visi. Di meja sarapan, ia menatap secangkir teh hangat yang mengepul. Penasihatnya mengingatkan bahwa lawan bicaranya hari ini lebih keras kepala dibanding pertemuan sebelumnya. Mereka terbiasa dengan pola lama, uang tunai sebagai bahasa utama. Gibran tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau mereka hanya bicara angka, maka kita yang harus membawa cerita. Angka bisa diperdebatkan, tapi cerita bisa menggerakkan hati." Rapat berlangsung di gedung bertingkat dengan arsitektur kokoh. Delegasi Rusia hadir lengkap,
dengan map tebal berisi grafik, kalkulasi, dan skema produksi. Gibran membuka pembicaraan dengan menampilkan proyeksi pertumbuhan nikel Indonesia, dilengkapi rencana investasi lokal yang akan menambah nilai produk sebelum dikirim. Ia tidak hanya menawarkan bahan mentah, tetapi juga rantai industri yang siap dikembangkan bersama. Ketika seorang ekonom Rusia menyela dengan nada skeptis, Gibran tak gentar. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Indonesia bukan sekadar cadangan nikel, tetapi juga keberagaman hasil bumi yang jarang dimiliki negara lain. Ia mengeluarkan data ekspor tembakau, pala, dan kopi, lalu mengaitkannya dengan kebutuhan konsumsi Rusia yang besar. Bayangkan, setiap cangkir kopi yang dinikmati rakyat Anda bisa menjadi simbol persahabatan antara dua bangsa, ujarnya. Nada ruangan berubah sedikit lebih hangat, meski belum sepenuhnya lunak. Para perwira militer mulai menanyakan soal bentuk konkret kerjasama. Mereka ingin kepastian, berapa jumlah nikel yang bisa dijaminkan, berapa ton tembakau yang mampu dipasok, dan bagaimana jaminan keberlangsungan suplai itu di masa depan. Gibran merespons dengan tenang, memaparkan rencana kontrak jangka panjang dengan sistem audit bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di tengah diskusi yang semakin teknis, Gibran mengubah taktik. Ia menyinggung soal generasi muda Indonesia yang haus teknologi. Ia bercerita tentang anak-anak di desa yang bercita-cita menjadi pilot, tentang mahasiswa teknik yang merakit pesawat mini dari bahan sederhana. Kami tidak hanya ingin membeli mesin, kami ingin belajar membangunnya, katanya mantap. Kalimat itu membuat seorang insinyur Rusia mengangguk pelan, seolah memahami semangat yang ia maksud. Setelah jam makan siang, sesi rapat berubah menjadi presentasi tentang kemungkinan pendirian hanggar perakitan di Indonesia. Gibran mengusulkan proyek percontohan di kawasan timur negeri, daerah yang selama ini jauh dari pusat pembangunan. Ide itu mengejutkan, karena biasanya proyek besar selalu diarahkan ke ibu kota atau kota besar. Namun Gibran justru menekankan bahwa pemerataan pembangunan adalah bagian penting dari perjanjian ini. Salah satu jenderal menguji keberanian Gibran dengan pertanyaan tajam, apakah Anda siap menanggung risiko jika negara lain menganggap perjanjian ini sebagai ancaman? Gibran menatapnya lurus dan menjawab, setiap langkah berani selalu membawa risiko. Tetapi kami tidak datang untuk mengancam, kami datang untuk berdiri sejajar. Jawaban itu membuat suasana rapat kembali hening sejenak. Negosiasi berlanjut dengan detail lebih kompleks, mekanisme pengiriman, estimasi biaya, hingga sistem pertukaran teknologi. Namun di balik angka yang berputar di layar proyektor, Gibran tetap menekankan narasi besar, ini bukan transaksi kaku, melainkan sebuah kemitraan yang menyatukan kekuatan alam dan kekuatan teknologi. Ia tahu, jika ia hanya mengikuti pola lama, semua ini akan berakhir sebagai kontrak kering tanpa makna. Menjelang senja, pertemuan ditutup tanpa kesepakatan final, namun dengan catatan positif. Beberapa delegasi Rusia bahkan mengajaknya berbincang secara informal, menanyakan lebih lanjut tentang kopi Indonesia dan potensi pasar rempah di Eropa Timur. Tanda-tanda keberhasilan kecil itu membuat Gibran yakin jalurnya benar. Kembali ke hotel, ia merasa lelah namun puas. Ia menyalakan lampu meja dan menulis catatan singkat, hari ini kita tidak memenangkan perjanjian, tetapi kita memenangkan kepercayaan pertama. Itu lebih berharga dari angka apapun. Catatan itu ia simpan rapat-rapat, sebagai pengingat bahwa perjuangan ini lebih panjang dari sekadar hitungan kuantitas. Di luar jendela, salju terus turun menutupi jalan-jalan kota. Gibran menatapnya dengan hati tenang, karena ia tahu benih yang ia tabur perlahan mulai tumbuh. Ia tidak lagi merasa sebagai tamu asing, melainkan sebagai penanam harapan di tanah yang dingin, harapan yang suatu hari akan memberi buah manis bagi bangsanya. Lampu gantung kristal berkilau di ruang pertemuan Istana Kremlin ketika Gibran melangkah masuk. Tidak ada lagi keramaian media, tidak ada sambutan formal, hanya meja panjang dengan wajah-wajah serius yang menunggu. Pertemuan kali ini digelar secara tertutup, tanpa sorotan kamera, menandakan betapa sensitifnya agenda yang akan dibahas. Gibran menghela napas pelan, menyadari bahwa ia kini berada di inti permainan diplomasi global. Di seberang meja, pejabat militer senior Rusia membuka percakapan dengan nada keras. Mereka mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi konsekuensi internasional jika perjanjian ini benar-benar terwujud. Anda sadar, langkah ini bisa memicu reaksi dari banyak pihak.
Tanyanya. Gibran menatap lurus, lalu menjawab bahwa setiap langkah strategis memang mengundang risiko, namun risiko terbesar adalah terus bergantung pada pihak lain tanpa pernah berani berdiri sendiri. Seorang ekonom menambahkan pertanyaan teknis tentang kestabilan pasokan nikel. Ia menyinggung potensi fluktuasi harga dunia, kemungkinan gangguan logistik, hingga ketidakpastian politik dalam negeri. Gibran merespons dengan tenang, menyampaikan rencana pembentukan lembaga pengawasan bersama yang memastikan transparansi distribusi, audit independen, serta jaminan kontinuitas pasokan meski terjadi gejolak. Diskusi semakin tajam ketika isu sanksi internasional diangkat. Salah satu diplomat senior memperingatkan bahwa langkah semacam ini bisa membuat Indonesia mendapat tekanan dari negara-negara besar lain. Gibran tak mengelak, namun ia balik menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekadar transaksi senjata, melainkan aliansi ekonomi rakyat. Kami menukar hasil bumi, bukan demi peperangan, melainkan demi kemandirian dan pembangunan masyarakat, ucapnya mantap. Ketika tensi ruangan mulai meninggi, seorang jenderal tua yang sejak awal hanya diam akhirnya angkat bicara. Dengan suara serak, ia bercerita tentang masa mudanya ketika Rusia dulu juga bergantung pada komoditas pertanian untuk bertahan. Saya mengerti apa yang ingin Anda lakukan, katanya, Anda tidak menjual, Anda menawarkan jalan keluar. Kata-kata itu seketika meredakan ketegangan, dan membuat beberapa kepala mengangguk perlahan. Setelah jeda singkat, Gibran memanfaatkan momentum itu. Ia memperlihatkan konsep percontohan pembangunan hanggar perakitan di kawasan timur Indonesia. Ia menekankan manfaat sosial, lapangan kerja baru, keterampilan teknis, serta pemerataan pembangunan. Bukan hanya pesawat yang kami inginkan, tetapi kesempatan bagi generasi muda kami untuk belajar dan tumbuh, tegasnya. Seorang insinyur Rusia lalu bertanya detail tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia. Gibran menjawab dengan kisah nyata mahasiswa teknik yang telah merancang prototipe sederhana dari komponen lokal. Ia menunjukkan foto-foto dan laporan singkat. Mereka butuh akses ilmu, bukan belas kasihan, katanya. Dokumentasi itu membuat suasana berubah lebih akrab, seakan ada jembatan emosional antara dua dunia yang berbeda. Namun, tidak semua orang terkesan. Beberapa pihak tetap mencurigai motif di balik rencana ini. Mereka menilai terlalu berani, bahkan mungkin bisa mengguncang keseimbangan regional. Gibran kembali menguatkan posisinya, Indonesia tidak mencari dominasi, tetapi kemandirian. Negara kami ingin menjaga langitnya sendiri tanpa harus selalu menyewa perlindungan orang lain, ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Pertemuan berlanjut hingga larut malam, dengan tumpukan draft perjanjian dan catatan tambahan di atas meja. Walau belum ada kesepakatan final, arah diskusi jelas bergerak positif. Gibran berhasil menanamkan satu hal penting, gagasan pertukaran berbasis komoditas rakyat bukan sekadar mimpi, melainkan rencana yang bisa diwujudkan. Saat pertemuan berakhir, seorang pejabat tinggi Rusia menghampirinya secara pribadi. Ia berbisik, Anda punya keberanian yang jarang kami lihat. Bukan hanya bicara soal senjata, tapi tentang manusia. Kalimat itu menjadi tanda bahwa usahanya mulai mendapat pengakuan di balik pintu yang sebelumnya rapat tertutup. Kembali ke kamar hotel, Gibran menyalakan lampu meja lalu menulis catatan harian. Ia menulis tentang tatapan keras para jenderal, keraguan ekonom, dan dukungan tak terduga dari seorang veteran tua. Semua itu menjadi bagian dari mozaik perjalanan yang sedang ia ukir. Ia sadar, jalan menuju kesepakatan masih panjang, namun api keyakinan dalam dirinya semakin menyala. Di luar, salju turun lebih lebat, menyelimuti kota yang seakan membeku. Namun di hati Gibran, ada kehangatan baru, keyakinan bahwa pertukaran sederhana, nikel, kopi, tembakau, dapat menjadi jembatan menuju kekuatan yang lebih besar, bukan hanya bagi militer, tetapi juga bagi masa depan bangsanya. Malam itu, saat Gibran baru saja selesai menulis catatan harian, telepon satelit di kamarnya berdering. Suaranya berat dari seberang sana, laporan intelijen memberitahu bahwa ada pihak luar yang tengah berusaha menggagalkan negosiasi. Tekanan bukan hanya datang dari meja perundingan, melainkan juga dari luar gedung, dari mereka yang merasa kepentingannya terganggu. Gibran menutup telepon dengan wajah tenang, meski hatinya diliputi rasa waspada. Keesokan harinya, berita di media internasional meledak.
Artikel dari Barat menuduh Indonesia mencoba membentuk aliansi berbahaya yang bisa mengguncang stabilitas kawasan. Beberapa analis bahkan menyebut langkah Gibran sebagai kartu liar yang bisa mengundang sanksi ekonomi. Kritik itu cepat menyebar, membuat lawan-lawan politik di dalam negeri turut bersuara keras. Ia tahu badai opini sedang mengarah padanya. Di meja makan hotel, penasihatnya tampak gusar. Jika tekanan ini terus meningkat, ada kemungkinan perjanjian batal sebelum tanda tangan, ujar salah satunya. Gibran menatap mereka lalu berkata, justru disinilah keteguhan diuji. Kita bukan hanya merundingkan angka, tapi juga martabat bangsa. Kata-kata itu mengembalikan semangat timnya yang sempat goyah. Sementara itu, di Moskow, beberapa anggota delegasi Rusia mulai terpengaruh oleh berita miring tersebut. Mereka khawatir kerjasama ini bisa menyeret negara mereka ke dalam konflik diplomatik baru. Suasana perundingan pun kembali dingin. Namun Gibran tidak kehilangan akal. Ia mengubah strategi dengan membuka jalur komunikasi informal, mengundang beberapa pejabat Rusia untuk makan malam sederhana di sebuah restoran lokal yang jauh dari sorotan publik. Di meja kayu yang sederhana, tanpa jas resmi dan tanpa naskah pidato, Gibran bercerita tentang sejarah panjang rempah Indonesia yang pernah diperebutkan dunia. Ia menekankan bahwa rakyatnya sudah terlalu lama menjadi penonton dalam permainan besar bangsa lain. Sekarang saatnya kami berdiri sebagai pemain, bukan lagi komoditas, ucapnya sambil menyuguhkan kopi hangat dari tanah kelahirannya. Kehangatan itu berhasil mencairkan sebagian kecurigaan. Seorang pejabat Rusia yang tadinya skeptis mulai terbuka, bahkan menceritakan pengalaman masa kecilnya meminum teh campuran cengkih dari pedesaan. Obrolan itu menyatukan ingatan sederhana dengan rencana besar, membuat hubungan terasa lebih manusiawi. Namun ancaman tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, sebuah pesan anonim masuk ke perangkat komunikasinya, peringatan agar ia segera menghentikan negosiasi, atau akan ada konsekuensi. Penasihat keamanan menyarankan untuk menurunkan tensi, tetapi Gibran menolak. Jika kita mundur sekarang, generasi mendatang akan tahu bahwa kita menyerah sebelum mencoba, jawabnya tegas. Keesokan paginya, ia menghadiri sidang tertutup dengan delegasi lengkap. Tekanan terasa lebih keras dibanding sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan diajukan berulang, menekan pada isu sanksi, kestabilan politik, hingga kemampuan logistik Indonesia. Gibran menjawab satu persatu dengan sabar, sambil tetap menekankan inti gagasan, barter berbasis rakyat, bukan sekadar kontrak elit. Ketika rapat mulai buntu, Gibran mengeluarkan kartu terakhirnya. Ia menampilkan video singkat berisi wajah petani, penambang, dan nelayan dari berbagai pelosok tanah air. Mereka berbicara singkat tentang harapan pendidikan anak, tentang mimpi memiliki jalan yang layak, tentang kebanggaan melihat produk mereka dihargai di panggung dunia. Suara-suara tulus itu menembus lapisan dingin diplomasi. Suasana ruangan berubah. Beberapa pejabat yang sebelumnya kaku mulai melunak. Seorang jenderal berbisik pada rekannya, lalu mengangguk kecil ke arah Gibran. Ia tahu momen itu penting, pesan telah sampai, bahwa kesepakatan ini bukan sekadar proyek politik, melainkan cerita hidup jutaan rakyat. Malamnya, Gibran berdiri di balkon hotel memandangi salju yang terus turun. Ia sadar jalannya penuh ranjau, dan ancaman dari luar negeri belum akan berhenti. Namun ia juga tahu, semakin besar tekanan, semakin berarti langkah yang sedang ia tempuh. Baginya, inilah harga dari sebuah gebrakan, berani menghadapi badai demi membuka jalan baru. Dalam hati, ia berbisik bahwa apa yang dimulai di tanah dingin Rusia bukan hanya perundingan, melainkan titik balik. Jika berhasil, rakyat akan merasakan hasilnya. Jika gagal, setidaknya ia telah menunjukkan bahwa keberanian untuk bermimpi besar tidak pernah sia-sia. Pagi itu, suasana Kremlin begitu tegang. Aula pertemuan yang megah telah dipersiapkan untuk sebuah acara bersejarah, penandatanganan kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia. Media dari berbagai negara berkumpul, kamera siap menyorot setiap gerakan, sementara pengamanan diperketat. Sampai ke sudut-sudut jalan di Moskow, Gibran melangkah perlahan dengan setelan sederhana, wajahnya tenang meski hatinya dipenuhi gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Delegasi Rusia tampak rapi berbaris, dan di tengah mereka, Presiden Putin berdiri dengan tatapan penuh wibawa. Kedua pemimpin itu saling menyalami, jabat tangan yang berlangsung lebih lama dari biasanya.
Simbol bahwa kesepakatan ini bukan sekadar hitam di atas putih, melainkan langkah yang bisa mengubah arah geopolitik dunia. Namun sebelum pena menyentuh kertas, seorang pejabat Rusia menerima laporan kilat. Ada tekanan diplomatik mendadak dari negara-negara barat yang mengancam akan menjatuhkan sanksi jika perjanjian ini diteruskan. Bisik-bisik segera menyebar di dalam ruangan, membuat beberapa delegasi mulai ragu. Gibran menyadari kegelisahan itu dan tahu ia harus mengambil alih situasi. Dengan suara mantap, ia berbicara di depan semua orang. Bangsa saya tidak datang ke sini untuk menjadi pion dalam permainan adidaya. Kami datang untuk menawarkan persahabatan yang nyata, barter yang adil, dan masa depan yang lebih seimbang. Jika dunia takut pada keadilan sederhana, maka biarkan sejarah mencatat siapa yang berani berdiri di jalannya. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening, lalu perlahan terdengar tepukan kecil yang berkembang menjadi sorak setuju dari sebagian delegasi. Putin menoleh kepada para pejabatnya, lalu mengangguk tipis. Keberanian seperti ini jarang muncul. Rusia menghargainya. Dengan itu, ia menandatangani dokumen pertama, disusul oleh Gibran. Kamera berkilat, suara tepuk tangan bergemuruh. Media internasional langsung mengabarkan, sebuah aliansi baru lahir di Moskow. Isi perjanjian itu mengejutkan banyak pihak. Indonesia akan menukar nikel, rempah, kopi, dan tembakau dengan jet tempur generasi baru serta sistem pertahanan canggih. Tidak hanya itu, ada klausul tambahan tentang transfer teknologi, memungkinkan para insinyur muda Indonesia belajar langsung di Rusia. Sebuah lompatan besar bagi negeri kepulauan itu. Di luar ruangan, ribuan warga Moskow yang sudah mendengar kabar perjanjian berkumpul sambil melambaikan bendera kedua negara. Mereka berteriak mendukung kerjasama yang dianggap unik dan penuh warna. Gibran keluar dari aula, menyapa mereka dengan senyum. Momen itu membuatnya semakin yakin bahwa diplomasi tidak hanya tentang meja perundingan, tapi juga tentang menyentuh hati rakyat biasa. Namun di balik euforia, bayangan ancaman masih mengintai. Beberapa negara tetangga mulai merasa khawatir terhadap kekuatan baru yang sedang dibangun Indonesia. Di balik layar, intelijen asing bergerak cepat, mencari cara untuk melemahkan kesepakatan sebelum hasilnya benar-benar dirasakan. Gibran menyadari hal itu, namun ia memilih tetap melangkah ke depan. Malam hari, ia menerima pesan pribadi dari seorang tokoh penting di Asia Tenggara. Pesan itu singkat namun jelas, langkahmu akan mengubah peta kawasan. Bersiaplah menghadapi badai. Ia menutup pesan itu dengan senyum tipis, sadar bahwa medan yang akan ditempuh tidak mudah. Tapi baginya, tidak ada jalan kembali. Keesokan paginya, surat kabar Rusia menempatkan foto dirinya berdampingan dengan Putin di halaman utama. Judul besar berbunyi, Persahabatan Baru dari Timur Jauh. Sementara di Indonesia, rakyat kecil mulai membicarakan bahwa hasil bumi mereka kini punya nilai strategis yang diakui dunia. Dari kebun cengkih hingga tambang nikel, semua tampak seolah memiliki arti baru. Gibran duduk di kamar hotel, menatap salju yang masih turun. Ia teringat pada wajah-wajah petani, nelayan, dan penambang yang ia tampilkan dalam video perundingan. Mereka adalah alasan sebenarnya dari perjuangan ini. Ia berjanji dalam hati, bahwa pesawat tempur dan teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk melindungi masa depan rakyatnya. Saat lampu kota Moskow menyala, ia tahu babak baru sudah dimulai. Perjanjian ini hanyalah pintu pertama yang terbuka. Yang lebih sulit adalah menjaga komitmen, menghadapi tekanan global, dan memastikan rakyat merasakan hasilnya. Namun ia percaya, selama niatnya tulus, sejarah akan berpihak pada keberanian. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu ketika pesawat yang membawa Gibran mendarat di tanah air. Meski baru saja mencatat sejarah di Moskow, ia tahu tantangan yang lebih besar menantinya di negeri sendiri. Ribuan rakyat menyambut dengan sorak-sorai, membawa spanduk bertuliskan dukungan, tetapi di balik keramaian itu, tersimpan pula rasa cemas dari kelompok-kelompok yang khawatir langkahnya akan memicu konflik baru. Di gedung pemerintahan, rapat darurat segera digelar. Beberapa pejabat senior mempertanyakan keputusan barter dengan Rusia. Mereka mengingatkan soal ancaman sanksi ekonomi dari blok barat, serta potensi guncangan pasar internasional. Namun Gibran berdiri tegak, menegaskan bahwa perjanjian tersebut adalah jalan keluar dari ketergantungan lama. Kita tidak bisa terus menjadi pasar.
Sudah waktunya kita jadi pemain utama, ucapnya lantang. Di luar ruang rapat, media nasional dan asing mengepung dengan berbagai pertanyaan. Ada yang menyanjung keberaniannya, ada pula yang mencibir, menyebutnya terlalu muda untuk bermain di panggung global sebesar itu. Gibran tidak menjawab semua kritik. Ia hanya berkata singkat, "Sejarah akan menilai." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan utama di banyak berita malam itu. Beberapa hari kemudian, kapal kargo pertama dari Rusia berlabuh di pelabuhan besar Indonesia. Peti-peti berisi suku cadang jet tempur dan sistem pertahanan canggih diturunkan satu per satu. Para teknisi Rusia dan insinyur muda Indonesia saling berjabat tangan, menandai dimulainya transfer teknologi yang dijanjikan. Rakyat menyaksikan dengan rasa bangga yang bercampur haru. Namun, tidak semua pihak menyambut gembira. Di beberapa kota, kelompok oposisi menggelar demonstrasi, menuduh kesepakatan itu bisa menyeret Indonesia ke dalam konflik global. Mereka menuntut agar perjanjian dibatalkan sebelum semuanya terlambat. Meski begitu, dukungan dari rakyat kecil, petani, penambang, dan nelayan terus mengalir, karena mereka merasa hasil bumi mereka akhirnya dihargai setara dengan teknologi dunia. Malam itu, Gibran menerima laporan dari Badan Intelijen. Ada indikasi kuat bahwa jaringan asing berusaha menyabotase distribusi logistik barter. Gudang penyimpanan hasil bumi di beberapa daerah sengaja dibakar untuk menciptakan kesan gagal. Gibran mendengarkan dengan wajah muram, lalu berkata, "Kita tidak boleh goyah. Justru ini bukti bahwa langkah kita membuat banyak pihak gelisah." Di sisi lain, pesan dukungan juga datang dari luar negeri. Sejumlah negara berkembang mengirim ucapan selamat, menyebut langkah Indonesia sebagai inspirasi untuk keluar dari bayang-bayang dominasi ekonomi global. Bahkan beberapa di antaranya meminta agar skema barter serupa bisa dijajaki di masa depan. Gibran melihat peluang besar untuk membentuk jaringan baru, sebuah blok alternatif yang lebih mandiri. Hari-hari berikutnya, latihan militer pertama dengan pesawat tempur baru digelar. Suara gemuruh mesin canggih itu menggema di langit Nusantara, membuat masyarakat berbondong-bondong menyaksikan. Ada rasa aman yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, Indonesia benar-benar memiliki kekuatan udara yang bisa diperhitungkan. Namun ancaman dari luar negeri semakin nyata. Surat resmi dari beberapa negara barat masuk, isinya peringatan keras agar Indonesia membatalkan kerjasama dengan Rusia. Mereka mengancam embargo dagang. Para menteri ekonomi panik, tetapi Gibran menenangkan mereka. "Jika kita mundur, kita akan kehilangan harga diri. Lebih baik kita bersiap menghadapi badai daripada kembali terikat rantai lama." Di tengah ketegangan itu, rakyat menunjukkan solidaritas. Gerakan sukarela muncul di desa-desa, warga mengumpulkan hasil bumi dengan semangat baru. Mereka merasa bagian dari perjuangan nasional, bukan sekadar pemasok yang tak dikenal. Setiap karung kopi, setiap ikat tembakau, dan setiap ton nikel kini terasa seperti peluru diplomasi yang melindungi bangsa. Suatu malam, saat menatap lautan dari balkon rumah dinasnya, Gibran teringat lagi pada ucapan seorang pejabat Rusia, langkah ini akan mengubah peta kawasan. Ia sadar benar kata-kata itu bukan sekadar ramalan, melainkan kenyataan yang sedang terwujud. Indonesia kini berada di persimpangan besar, menjadi bangsa yang berdaulat penuh, atau terhantam balik oleh tekanan global. Dengan napas panjang, ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, kesepakatan di Moskow tidak boleh menjadi sekadar catatan sejarah singkat. Ia ingin memastikan bahwa generasi mendatang benar-benar merasakan buah dari keberanian ini. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai.